Belakangan ini, bisikan-bisikan pelan telah menyapu lorong-lorong istana Buckingham. Rumor tentang sebuah penemuan yang dikatakan mengancam fondasi tahta itu sendiri. Di sudut terpencil perkebunan kerajaan di Wiltshire, tempat dulu hanya kabut dan hutan ek berdiri sepi, tim audit aset mahkota menemukan sebuah hangar tersembunyi, disegel dengan cap timah bergambar lambang kerajaan. Saat pintu besi berderi terbuka, mereka tak hanya menemukan pesawat berdebu, tapi benda yang membuat seluruh tim membeku dalam kaget. Lebih menyeramkan lagi, orang pertama yang diberitahu bukan pengawal kerajaan, melainkan Pangeran William. Dan beberapa jam kemudian, sebuah amplop rahasia diserahkan ke tangan Raja Charles. Sejak saat itu, bayangan kecurigaan menyelimuti tahta Britania, dan nama Camilla mulai disebut dengan rasa takut. Namun pertanyaan yang tak berani diucapkan siapapun tetap menggantung. Apakah sang ratu sendiri telah mengkhianati sang raja? Perkebunan luas di Wiltshire, yang lama menjadi gudang tak resmi bagi aset-aset tua monarki, terendam kabut lembut pagi musim gugur. Hutan ek kuno dan peternakan yang ditinggalkan menggambar pemandangan suram, di mana kemegahan keluarga kerajaan tampak terkikis oleh waktu dan kelalaian. Atas perintah kantor aset kerajaan yang baru dibentuk, tim auditor dan penyelidik dikirim untuk mencatat dan menilai barang-barang yang tak tersentuh selama puluhan tahun. Tugas membosankan, namun penting di era Raja Charles I saat menyisir bagian paling dalam perkebunan, di mana jalan setapak nyaris ditelan lumut dan rumput liar. Tim menemukan sebuah hangar tua yang tersembunyi di balik pagar kawat berduri berkarat. Pintu besarnya dikunci dengan segel timah aneh. Bukan jenis yang digunakan otoritas negara, melainkan yang disediakan khusus untuk penggunaan internal oleh seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Di engselnya yang berkarat, sebuah plakat kuningan kecil bertuliskan, "Layanan transportasi pribadi, penggunaan resmi, atas otorisasi Ratu Permaisuri." Dingin menjalar di antara anggota tim. Menurut catatan resmi, setiap pesawat milik keluarga Windsor terdaftar dan wajib diperiksa secara berkala. Namun pesawat ini tidak tercatat di log aktif selama bertahun-tahun. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menyertai mereka, tim memutuskan untuk membuka segel demi kejelasan. Pintu raksasa berderit terbuka dengan suara gesekan kering, melepaskan aroma apek jamur dan logam dingin yang telah lama terkurung. Di dalamnya terparkir sebuah jet pribadi kecil. Badannya diselimuti lapisan debu halus seperti beludru. Interiornya masih menyisakan kesan kemewahan yang pudar. Kursi berlapis kulit dan panel kayu jati, kemegahan ini dikombinasikan dengan sifatnya yang rahasia, menjadikannya saksi bisu perjalanan-perjalanan tersembunyi. Penemuan pesawat itu sendiri sudah aneh, namun yang datang sesudahnya jauh lebih mengejutkan. Terselip di dalam laci yang dikunci di kokpit, tim menemukan buku catatan penerbangan yang ditulis tangan dengan rapi. Halaman-halamannya yang rapuh mencatat perjalanan ke destinasi jauh, dengan tanggal-tanggal yang tak selaras dengan jadwal resmi Ratu Camilla. Beberapa bahkan bertepatan dengan waktu ketika catatan publik menempatkannya di tempat lain. Ketidaksesuaian ini mengarah pada penyembunyian yang disengaja. Sementara itu, Pangeran William, yang sedang berkunjung ke wilayah sekitar untuk memeriksa operasional Royal Conservation Trust, mendengar kabar tentang hangar yang disegel. Instingnya sebagai pewaris tahta, ditambah rasa penasaran pribadi, memicu gerakannya. Ia meninggalkan rombongan dan mengemudi menuju lokasi misterius itu. Dengan izin sementara dari para penyelidik, William menaiki tangga logam. Berbeda dengan auditor yang fokus pada dokumen keuangan, pandangannya menyapu seluruh kabin penumpang. Setiap detail, suasana aneh, seperti ada gangguan, menghantui ruangan. Atmosfer pribadi, hampir keras kepala, melekat di tempat itu. Saat ia memeriksa kompartemen kecil yang tersembunyi di bawah karpet lantai kabin, kilau cahaya dingin menarik perhatiannya. Di dalam kotak itu, ia tak menemukan uang atau dokumen, melainkan sepotong perhiasan berkilau. Bros platinum bertabur berlian, dihiasi desain mawar Tudor yang tak bisa disalahartikan. Darah William membeku. Art Langta Mengetselder itu adalah bros yang dulu milik mendiang Ratu Elizabeth Stuart. Tercatat di antara aset yang lenyap setelah kematiannya, memicu rumor dan pencarian sia-sia di kalangan keluarga kerajaan bahwa warisan berharga ini justru ditemukan tersembunyi di dalam jet pribadi yang diotorisasi. Untuk penggunaan Camilla Muere mengubah kecurigaan menjadi kebenaran yang menakutkan dan tak terbantahkan. Dengan hati-hati, William mengeluarkan ponselnya, mengambil foto bros itu dari berbagai sudut, serta tempat persembunyiannya yang tersembunyi. Amarah pribadi dan rasa kewajiban terhadap tahta menyatukan pikirannya menjadi tajam seperti pisau. Di balik keamanan kantornya yang pribadi, William menyusun bukti-bukti itu. Ia tak bisa mengambil risiko membuka kasus ini melalui saluran resmi, di mana kebocoran atau distorsi bisa saja terjadi. Sebaliknya, ia memilih jalan paling langsung dan pribadi, menyerahkan ringkasan dingin dan tegas, disertai bukti foto yang tak terbantahkan,
Langsung ke Raja Charles, satu-satunya yang memiliki wewenang mutlak untuk menghadapi persoalan mengguncang ini, Bros. Itu benda kecil namun berat maknanya setelah diam-diam menanamkan bom waktu di jantung monarki Britania. Kabar kunjungan tim investigasi ke perkebunan Wiltshire, khususnya hangar tua itu, sampai ke telinga Ratu Camilla, bukan melalui laporan resmi. Ia merayap masuk ke istana lewat arus bawah, jaringan loyalis yang telah ia bangun selama puluhan tahun, awalnya hanya gangguan kecil, audit rutin, tak lebih dari itu. Namun saat detail dikonfirmasi, segel telah dibuka, isi pesawat diperiksa, getaran dingin menjalar ke tulang belakangnya. Ini bukan sekadar pelanggaran privasi, diserulan pelanggaran rahasiaan yang telah lama dikubur. Camilla, yang telah menguasai seni membaca langkah politik seperti papan catur, segera memahami bobot situasi. Ia tak takut terkena sanksi karena kelalaian administratif. Ia takut pada penemuan buku catatan penerbangan dan perhiasan itu, dua jejak tak terbantahkan yang hanya bisa mengarah pada satu kesimpulan. Tindakan rahasia tanpa izin. Ketidaknyamanannya berubah menjadi kemarahan sunyi ketika nama Pangeran William muncul dalam laporan internal. William ada di sana, lewat dan berhenti untuk menyelidiki. Entah karena rasa penasaran atau niat lain. Kebetulan itu terdengar terlalu manis, terlalu rapuh untuk menutupi tujuan sebenarnya. Camilla tahu betul dedikasi tak kenal lelah putra tirinya terhadap integritas institusi kerajaan. Jika William telah melihat bros itu, atau apapun yang seharusnya tak ada di sana, maka rahasia itu sudah mulai meresap ke dalam darah kerajaan. Sejak saat itu kode kecurigaan berubah menjadi tindakan. Camilla mundur ke ruang studi pribadinya, di mana cahaya lampu kuningan memancarkan bayangan panjang dan tajam di atas meja kayu jati. Kita panik. Alih-alih panik, pikirannya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Segera menerapkan strategi dua arah, menyembunyikan bukti dan menetralisir ancaman. Perintah dikeluarkan secara diam-diam. Tim pembersihan dan petugas arsip dikirim ke Wiltshire. Tugas mereka bukan sekadar membersihkan, melainkan legitimasi ulang secara retrospektif. Setiap dokumen yang terkait pembelian, perawatan, dan penggunaan pesawat harus diubah agar sesuai dengan narasi resmi baru. Pesawat itu adalah aset lama yang dipertahankan atas permintaan mendiang Ratu Elizabeth II, untuk tujuan keamanan rahasia tingkat tinggi. Penyegelan hangar hanyalah langkah perlindungan. Asal-usul pesawat harus dibersihkan dari jejak-jejak finansial yang mengarah ke dana pribadi Camilla. Secara bersamaan, ia mengalihkan fokus pada ancaman terbesar. William. Camilla tahu serangan langsung terhadap pewaris tahta akan berakhir bunuh diri. Ia memilih strategi predator tersembunyi, intimidasi tidak langsung. Ia tak menghadapi William secara terbuka. Ia hanya menyesuaikan aliran informasi dan tekanan di sekitarnya, menargetkan lingkaran dalam para pengikutnya, penasehat, bahkan donatur utama dari upaya amal William dan Catherine. Panggilan telepon diam-diam, pengingat samar tentang stabilitas rapuh era transisi, serta isyarat halus mengenai pentingnya memprioritaskan kepentingan kolektif daripada rasa ingin tahu pribadi mulai beredar. Meski tak satu pun kata menyebut pesawat atau Wiltshire, pesan tersiratnya tak bisa disalahartikan. Penyelidikan lebih lanjut oleh William akan menggoyahkan jaringan dukungan rumit di sekitarnya, menempatkan beban bukan hanya di pundaknya, tapi juga di pundak Catherine dan masa depan mereka. Di dalam istana Buckingham, suasana menjadi aneh dan tegang. Staf senior merasakan kesunyian berat, ditandai tatapan tajam dan hilangnya laporan rutin yang biasa. Ini bukan konflik terbuka, melainkan perang psikologis yang diselimuti tirai beludru protokol. Di acara makan malam resmi, Camilla tetap mempertahankan sikap tenang, anggun, dan regalnya. Ia tersenyum, berbicara tentang proyek amal dan konser mendatang. Namun di balik permukaan itu, ia menunggu respons dari sang raja, menunggu William mundur di bawah tekanan tidak langsung. Ia percaya telah bertindak cepat dan licik cukup untuk menutup setiap celah. Namun yang Camilla remehkan adalah kemarahan sunyi dan tekad tak tergoyahkan Raja Charles. Sementara ia memperkuat penutupannya, sang raja telah menerima paket bukti dari William, dan konfrontasi diam-diam namun tak terhindarkan telah dimulai, satu yang sama sekali tak disadarinya. Bukti yang dikumpulkan Pangeran William tergeletak di atas meja kayu jati Charles. Beban kecil namun menghancurkan, penuh pengkhianatan dan luka pribadi. Saat sang raja memeriksa foto bros berlian yang terlupakan dan ringkasan dingin namun tepat tentang penerbangan tanpa dokumen, kemarahannya tak meledak dalam amuk api. Ia mengeras menjadi tekad dingin di dada. Ini adalah kemarahan seorang pria yang telah mengabdikan hidupnya pada tugas. Kini dihadapkan pada kecurigaan terhadap istrinya sendiri. Charles melihat lebih dari sekadar kesalahan manajemen. Ia melihat noda tak tertahankan pada warisan ibunya, Ratu Elizabeth II. Bros itu bukan hanya aset, ia adalah simbol mahkota kelanjutan dan kepercayaan. Penyembunyiannya yang kasar di tempat gelap adalah penghinaan pribadi terhadap setiap nilai yang ia pegang teguh. Insting pertamanya adalah bertindak segera, memanggil Camilla dan menuntut penjelasan.
Namun pengalaman politik dan kehati-hatian menahan langkahnya. Ia tahu kecerdikan istri dan kepiawaiannya menyamarkan jejak. Charles butuh kebenaran yang tak bisa dibantah, diverifikasi oleh matanya sendiri sebelum menjatuhkan vonis. Di sore yang berkabut, sang raja melakukan perjalanan yang dirancang dengan teliti ke Wiltshire. Mobilnya tak membawa lambang apapun, didampingi hanya oleh sopir terpercaya dan pengawal paling setianya. Saat Charles melangkah masuk ke hangar, ia mencium aroma samar bahan kimia pembersih yang masih mengendap di udara. Tanda nyata bahwa seseorang telah berusaha menghapus bukti. Area itu telah dibereskan terburu-buru, namun tergesa-gesa Camilla justru meninggalkan petunjuk yang lebih dalam. Di dalam lemari tua yang terkunci, tersembunyi di balik terpal, Charles menemukan apa yang William lewatkan, atau tak sempat difoto. Itu adalah harta karun rahasia yang tak terduga. Di antara peta penerbangan usang, ia menemukan lebih banyak perhiasan berharga milik ibunya. Kalung mutiara, anting-anting berlian, disimpan sembarangan dengan kain beludru pudar, tanpa perawatan yang seharusnya diberikan pada artefak kerajaan. Namun penemuan paling mengejutkan adalah sejumlah amplop tipis, tanpa label, yang berisi dokumen keuangan. Mereka mencatat transaksi anonim terkait penerbangan pribadi dan pemeliharaan pesawat, semua dibiayai melalui jaringan perusahaan cangkang yang tak tercatat. Dalam buku resmi istana, angka-angkanya mengungkap aliran uang yang luar biasa besar, tak tercatat dalam kapasitas resmi manapun. Lalu ia menemukan seikat catatan berisi singkatan misterius. Setelah memecahkan kode nama-nama samaran, Charles menyadari bahwa catatan itu mendokumentasikan transfer sementara aset-aset berharga kerajaan melalui dana amanah rumit. Yang paling mengejutkan, tanggal-tanggal transaksi ini bertepatan dengan waktu tepat sebelum kematiannya Ratu Elizabeth II, dan secara kritis, sebelum koronasi dirinya sendiri. Ini bukan sekadar kesalahan manajemen, ini adalah manuver strategis untuk memprivatisasi aset mahkota. Berdiri di tengah sunyi hangar, sang raja merasa dunia berputar. Kecurigaannya terhadap kesetiaan Camilla kini terkonfirmasi hitam putih. Ini bukan kesalahan, ini pengkhianatan sistematis yang dirancang dan dilaksanakan saat ia berdiri di ambang kekuasaan tertinggi. Menelan gelombang amarah yang menghantam dadanya, Charles memutuskan ia tak bisa bertindak tanpa persiapan. Ia tak boleh membiarkan kasus ini terseret ke dalam pusaran politik istana. Ia mengumpulkan setiap dokumen dan artefak, menyimpannya di tempat aman yang hanya ia ketahui sendiri. Kembali di istana, Raja Charles menjadi aneh sekali diam. Bagi dunia luar, ia tetap monarki yang rajin, menghadiri upacara, menandatangani dokumen dengan senyum sopan. Namun di balik bayangan ruang studinya, ia mulai bergerak. Ia diam-diam menghubungi jaringan mantan penasehat terpercaya, ahli hukum pensiunan, dan penyelidik keuangan yang hanya setia kepadanya, ahli dalam mengumpulkan bukti tanpa meninggalkan jejak. Di hari-hari berikutnya, Charles menjalani kehidupan ganda. Sang raja publik yang menjalankan tugasnya dengan anggun terukur, dan penyelidik rahasia yang diam-diam menyusun potongan-potongan untuk konfrontasi dengan istrinya. Ia tak membagi apapun, bahkan kepada orang-orang terdekat sekalipun. Pertempuran demi integritas tahta telah dimulai, dan ia, sang raja yang dikhianati, sedang menggigit waktu menunggu pukulan penentu. Di tengah keheningan tak nyaman sang raja dan tekanan tak terlihat yang semakin mengencang di sekitar William, Ratu Camilla tahu waktunya semakin habis. Ia harus bertindak berani dan tegas. Strateginya bergeser dari penyangkalan menjadi transformasi, mengubah aset yang mencurigakan menjadi tindakan mulia bagi kebaikan publik. Ia memanggil tim hukum paling dipercayainya. Perintahnya jelas, bentuk entitas baru yang tak bisa disentuh, diberi nama megah Dana Pelestarian Warisan Kerajaan. Judul itu dirancang untuk membangkitkan kesetiaan dan kewajiban yang tak bisa digoyahkan. Tujuan resminya adalah melindungi aset-aset kuno monarki dan benda-benda pribadi yang tak terpakai, memastikan pelestariannya untuk generasi mendatang. Camilla bekerja tanpa lelah, fokus hampir seperti demam. Aset-aset yang sebelumnya dialihkan, tanah di Wiltshire, asam yang dibeli dengan keuntungan dari penerbangan rahasia, dan perhiasan yang sempat dilihat William, kini dialirkan ke dalam inti kepemilikan dana tersebut. Melalui ratusan halaman dokumen hukum rumit, asal-usulnya dilegitimasi secara retrospektif. Ia percaya bahwa jika diselimuti oleh kedok pelestarian warisan, tak seorang pun, bahkan sang raja sekalipun, akan berani menantangnya secara terbuka. Karena akan terlihat seolah menyerang kemurahan hati monarki, Camilla menyiapkan presentasi sempurna. Ia masuk ke ruang studi King Charles membawa dosier kulit mewah, berat dengan tujuan. Matanya bersinar penuh keyakinan, pertunjukan cermat seorang wanita yang bertindak karena cinta dan kewajiban terhadap tahta. Aminikara delibat yang terakhir bagi kehormatan kerajaan, begitu tatapannya menyampaikan meski bibirnya tetap diam. Ia berharap Charles akan tersentuh oleh inisiatifnya, oleh pengorbanannya dalam menyelesaikan masalah keuangan yang berantakan.
King Charles menerima dokumen itu dengan ketenangan yang dipura-pura. Ia memberi anggukan kecil sebagai tanda apresiasi, dan Camilla tak menyadari bahwa ketidakhadiran antusiasme itu adalah pertanda badai yang semakin mengumpul. Di hari-hari berikutnya, Charles tak membahas dana itu dengan Camilla. Ia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan pribadinya, membandingkan dosier barunya dengan bukti rahasia yang telah ia kumpulkan di Wiltshire. Ia mempelajari secara mendalam buku besar rinci, piagam dana, serta izin transfer aset. Bahasa tinggi tentang kewajiban dan pelestarian justru memperdalam rasa muaknya. Namun fokus Charles bukan pada klausa hukum, melainkan pada tanda tangan. Ia memberi perhatian khusus pada dokumen-dokumen yang mengizinkan transfer awal aset ke dana yang membutuhkan tanda tangannya untuk sah. Charles adalah pria dengan kebiasaan tak berubah, terutama dalam menandatangani dokumen penting. Ia tahu tekanan pena tepat saat menulis di atas perkamen, sudut akhir goresan yang khas, serta jarak standar antara nama dan gelarnya. Ia meletakkan salinan tanda tangan yang disediakan Camilla berdampingan dengan salinan asli yang ia tanda tangani pada hari yang sama, sebagaimana tercatat dalam arsip pengadilan. Di bawah cahaya keras lampu mejanya, sang raja menemukan perbedaan halus hampir tak terlihat. Di sebuah lengkungan tertentu pada tanda tangan, tekanan pena berubah tiba-tiba. Momen ragu yang tak akan pernah muncul dalam tanda tangan asli yang ditulis dalam alur kerja rutin. Tanda tangan ini terlalu sempurna, terlalu teliti, dan justru dalam kesempurnaannya, ia mengkhianati dirinya sendiri. Penemuan itu berdentang seperti palu penghakiman di tengah sunyi ruangan. Charles telah menemukan bukti tak terbantahkan. Camilla telah memalsukan dokumen kerajaan. Ini lebih dari penyelewengan keuangan. Ini adalah penyamaran atas otoritas kerajaan, dosa yang tak bisa dimaafkan bagi seorang monarki. Charles tak menunjukkan emosi. Wajahnya tetap tenang, namun di balik matanya, amarah telah berganti menjadi tekad dingin yang tak kenal ampun. Ia menyimpan dokumen-dokumen itu dengan hati-hati, tahu bahwa ia kini memegang kartu truf. Langkah Camilla, yang seharusnya menjadi penyelamatnya, justru menjadi tali gantung yang semakin mengencang di lehernya. Penyelidikan rahasia telah berakhir. Kini waktunya sang raja menjatuhkan vonis, dimanapun dana pelestarian tak akan bisa melindunginya dari konsekuensi. Charles tahu, untuk melindungi tahta, ia harus bertindak bukan hanya sebagai suami yang dikhianati, tapi sebagai seorang raja. Ia mulai mempersiapkan langkah terakhirnya, mengatur pertemuan rahasia dengan satu-satunya orang yang ia percaya mampu menjalankan pembersihan internal tanpa memicu kekacauan publik. Pertemuan itu berlangsung di ruang pola di bagian belakang Istana St. James, ruang kecil yang jarang digunakan, menjamin privasi mutlak dari telinga penasehat-penasehat terdekat sang ratu. Selain Raja Charles, hanya Pangeran William dan seorang mantan penasihat hukum kerajaan, seorang pria dengan pikiran tajam seperti pisau dan kesetiaan tak tergoyahkan pada mahkota, bukan pada individu manapun, yang hadir. Sang raja tak membuang waktu dengan basa-basi. Ia telah melampaui emosi. Kini ia bergerak dalam perhitungan dingin seorang monarki yang menghadapi ancaman eksistensial. Sebuah dosier kulit hijau diletakkan di tengah meja, diapit oleh salinan laporan investigasi keuangan dan foto bros yang hilang. Charles membuka dengan narasi tenang namun rinci tentang perjalanannya yang rahasia ke Wiltshire, penemuan perhiasan dan uang tunai tersembunyi, serta dokumen keuangan anonim yang terhubung dengan perusahaan cangkang. Ia merinci transfer sementara aset-aset kerajaan dan pendirian terbaru Camilla atas dana pelestarian warisan kerajaan. Verifikasi berlangsung dalam sunyi yang menyeramkan. Sang penasihat hukum, kacamata baca bertengger rendah di hidungnya, memeriksa setiap angka, setiap tanggal. Ia melihat pola jelas, skema yang dirancang dengan cermat untuk mengalihkan aset mahkota, dan melegalkan privatisasinya di bawah payung pelestarian. Setiap anggukan halus darinya adalah paku tambahan dalam peti politik Camilla. William sepanjang waktu tetap menjaga sikap tenang dan serius. Ia memeriksa dokumen dengan mata seorang yang telah memberikan peringatan pertama, merasakan pengesahan menyakitkan atas tindakannya sendiri. Saat sang raja memperlihatkan bukti terakhir, 2 tanda tangan, 1 asli dan 1 palsu, diperbesar untuk menunjukkan tiruan kasar pada lengkungan akhir. Tak perlu penjelasan lagi. Perbedaan kepadatan tinta dan tekanan pena adalah bukti nyata pemalsuan. Di saat itulah semua keraguan pribadi ditinggalkan. Bukti ini mengonfirmasi tanpa bisa dibantah. Ratu Camilla telah secara sepihak dan sistematis mengalihkan sebagian aset kerajaan ke dana pribadi dan memalsukan tanda tangan sang raja untuk menyembunyikannya. Setelah semua dokumen terkumpul, sang raja bersandar di kursinya, pandangannya lelah namun tak goyah. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa bukan apakah harus bertindak, melainkan bagaimana. Penanganan internal akan menjamin kerahasiaan, namun meninggalkan noda permanen dan risiko pemerasan di masa depan, terutama jika Camilla masih menyimpan salinan asli dokumen-dokumen itu. Saat itulah William,
Dengan nada penuh tanggung jawab serius, mengemukakan rekomendasinya, ia tak menganjurkan perpecahan pribadi, melainkan dekret institusional. William menekankan bahwa untuk menjaga legitimasi tahta dan menghindari tuduhan menutupi korupsi, kasus ini harus dibawa ke Dewan Kerajaan, badan tertinggi dan paling bersejarah. Keputusannya membawa bobot netral, tak terpengaruh ikatan pribadi. Itulah satu-satunya jalan menuju transparansi maksimal dalam lingkaran dalam. Usulan William memberatkan Charles. Artinya, secara resmi mengakui kebenaran mengerikan ini di hadapan orang-orang di luar keluarga, meski mereka adalah figur terpercaya. Namun sang raja mengenali logika kejam dalam alasan putranya. Tindakan William bukanlah terhadap ibu tirinya, melainkan demi perlindungan mahkota yang suatu hari akan ia kenakan. Charles mengangguk pelan, gerakan sengaja dan berat yang menandai keputusan yang ia tahu akan mengguncang istana hingga ke dasarnya. Persetujuan sang raja adalah perintah akhir. Esok hari, Ratu Camilla akan menghadapi vonis, bukan dari suaminya, melainkan dari rajanya. Pagi itu, istana diselimuti kesunyian tak wajar. Kabut tebal ketegangan menggantung di udara. Ratu Camilla telah dipanggil ke ruang pribadi Dewan Kerajaan tanpa penjelasan, hanya perintah singkat dan mendesak. Ia masuk ke ruang berpanel kayu gelap, di mana cahaya pagi menyaring redup melalui jendela kaca patri kuno, menyebar garis-garis samar di atas meja panjang. Camilla segera merasakan susunan yang tidak biasa. Ruang itu tak sepenuhnya dihadiri, hanya segelintir anggota inti dewan, mereka yang memiliki pikiran paling tajam dan pengalaman paling dalam, setia hanya pada institusi, duduk berdampingan dengan Raja Charles dan Pangeran William. Ketidakhadiran asisten, sekretaris, bahkan pengawal pribadinya sendiri, mengubah pertemuan ini menjadi sidang informal. Pandangannya menyapu ruangan, mencari niat di wajah Charles. Ketenangan mutlak sang raja justru lebih mengganggu daripada tanda-tanda kemarahan apapun. Ia meneguhkan hati, siap menyampaikan pembelaan memukau tentang dana pelestarian warisan kerajaannya, yakin kecerdasan dan otoritasnya bisa mengubah arah. Namun Raja Charles tak memberinya kesempatan itu. Duduk tegak, aura kepemimpinannya memancarkan otoritas tahta, bukan kehangatan seorang suami. Ia memulai dengan nada tenang, tanpa emosi. Ia tak menuduh, ia hanya menyajikan fakta yang telah diverifikasi. Dokumen-dokumen disajikan secara sistematis. Catatan pesawat tersegel, foto bros almarhum ratu, bukti keuangan dari perusahaan cangkang, dan akhirnya gambar memperbesar tanda tangan palsu. Setiap item diletakkan di atas meja dengan bunyi lembut namun menggelegar, bagai guntur jauh di langit. Saat dosier tentang tanda tangan palsu diletakkan di depan Camilla, ketenangan regalnya runtuh. Wajahnya pucat, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran keras bahwa permainan telah berakhir. Tak ada ruang untuk alasan, tak ada kebohongan yang bisa menyamarkan kebenaran. Diamnya dewan adalah vonis akhirnya sendiri. Setelah seluruh bukti disampaikan, sang raja menaruh tangannya di atas lonceng perak kecil dan perlahan menariknya mendekat, menandai akhir presentasi. Ia menatap Camilla, matanya membawa kekecewaan mendalam, bukan kebencian. Di saat itu, Charles tak berbicara tentang kejahatan, melainkan tentang kewajiban. Ia menyatakan bahwa tindakan sang ratu telah melanggar kepercayaan mahkota secara serius dan merusak integritas institusi. Vonis sang raja diucapkan dengan ketegasan tak tergoyahkan. Ia menyetujui pencabutan segera semua otoritas Camilla atas dana-dana kerajaan maupun pribadi, serta perannya dalam setiap kegiatan resmi yang berkaitan dengan keuangan atau warisan. Lebih dari itu, ia menuntut pengunduran dirinya dari tugas-tugas publik, dengan alasan kesehatan dan pelestarian citra keluarga kerajaan sebagai dalih resmi. Ini adalah hukuman yang kejam namun adil. Gelarnya sebagai ratu tetap ada. Namun kekuasaan nyatanya telah terkuras habis. Camilla tak mengajukan protes. Ia bangkit diam-diam, memberi hormat formal, menerima takdirnya dengan kepahitan yang tak terucap. Saat Camilla meninggalkan ruangan, tak seorang pun di dewan mengucapkan kata lagi. Raja Charles berpaling untuk menangani tugas pemulihan.